Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah takwa tidak mengenal musim. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita setelah selesai menunaikan ibadah di bulan Ramadan, kemudian mereka melupakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwasanya disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan itu tidak lain tujuannya dan maksudnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah untuk sepanjang masa sampai akhir hayat, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mewasiatkan kepada seluruh para hambanya, khususnya tentu orang-orang yang beriman, bahkan baik dari kalangan ahli kitab ataupun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan orang-orang terdahulu juga demikian. Allah ingatkan mereka agar selalu bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 131, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi dari seluruh para makhluknya. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah dan menjadi milik dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tentunya kita semua, bangsa manusia dan bahkan bangsa jin juga. Semuanya tidak ada yang keluar dari kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kerajaannya. Untuk itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita para hambanya dengan menyatakan, walaqad, dan sungguh-sungguh, wasaina, kami Allah mewasiatkan, yaitu orang-orang yang mereka telah diberi Alkitab, para ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani, orang-orang sebelum kita, min qablikum, itu dari orang-orang sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah wasiatkan? Tidak lain, anittaqullah, yaitu bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bukan berarti manakala Allah mewasiatkan kita semua bertakwa kepadanya itu, kemudian berarti Allah membutuhkan kita
Atau kalau kita tidak mau bertakwa kepadanya akan mengurangi kemahakuasaannya dan kerajaannya. Tidak sama sekali. Makanya Allah katakan, wa in takfuru, dan jika kalian melakukan dan berbuat kekafiran, tidak mau bertakwa kepada Allah, fa inna lillahi, maka sesungguhnya milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard, baik bangsa jin dan bangsa manusia, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah dan kekuasaannya sedikit pun. Tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun atau sama sekali. Melainkan kemudaratannya akan menimpa diri kalian sendiri apabila kalian tidak menjalankan wasiat Allah tersebut untuk bertakwa kepadanya. Tentu kita manusia yang merasa sayang kepada diri sendiri, maka hendaklah kita berbuat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Apabila sebaliknya tidak mau bertakwa kepada Allah, bahkan melakukan kemaksiatan, dosa, dan kekafiran bahkan, maka berarti orang tersebut telah menzalimi dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, dan membinasakan, mencelakakan dirinya sendiri. Allah sama sekali atau sedikit pun tidak dirugikan dan tidak dimudaratkan oleh kalian, walaupun kalian tidak mau bertakwa kepadanya. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah zat yang maha kaya, tidak butuh kalian, sekalipun kalian tidak mau bertakwa kepadanya, sekalipun kalian tidak mau beribadah dan taat kepadanya. Allah maha kaya, maha terpuji, maha sempurna. Tidak terkena sedikit pun kerugian dan kemudaratan dari kalian. Lagi pula hamidan, Allah maha terpuji sekalipun kalian tidak memujinya. Masih banyak makhluk ciptaan Allah, dari bangsa malaikat dan dari makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi selain daripada kalian, yang mereka juga selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang berbuat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, maka akibat kebaikannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah dan bukan untuk siapa-siapa. Sebaliknya, manakala kita berbuat keburukan, durhaka kepada Allah, berbuat kekafiran, kesyirikan, atau apapun penyimpangan dari syariatnya, maka akibat keburukannya, dampak kebinasaannya akan menimpa dirinya sendiri. Maka hakikatnya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, berbuat kekafiran dan kesyirikan, itu sedang menzalimi dirinya sendiri, karena dia akan mendapatkan azab dan siksaan dari Allah yang sangat pedih. Saudara sekalian, Nabi kita juga sangat sayang kepada kita selaku umatnya, sehingga beliau pun mengingatkan kita di dalam hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad,
yang bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nabi kita bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, kapanpun dan dimanapun kamu berada, maka jangan lupa selalu bertakwalah kepada Allah. Berhablum minallah, berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah makhluk ciptaannya yang Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptaan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepada diriku saja, kata Allah. Begitu juga kemudian Nabi berwasiat, di samping kita menjalankan ketakwaan kepada Allah di mana saja kita berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan lakukan amal-amal kebaikan, sertakan amal-amal kebaikan terhadap amal-amal keburukan yang kalian lakukan. Niscaya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan keburukan dan dosa-dosa yang kalian lakukan. Artinya kita manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan bahkan sangat banyak kita lakukan, baik kita sadari maupun tidak. Maka kata Nabi SAW, perbanyaklah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ibadah, ketaatan kepada Allah, karena amal-amal kebaikan ini dengan sendirinya akan menghapuskan amal-amal buruk kita, dosa-dosa kita. Begitu juga Allah mengatakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan Nabi pun berwasiat yang ketiga kalinya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Berhablum minan nas, berhubungan baik dengan sama manusia. Jadi Nabi kita mewasiatkan 3 hal: bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhablum minallah, hubungan baik dengan Allah. Kemudian tidak lupa juga kita harus berbuat baik, berhubungan baik terhadap diri kita sendiri, ya, dengan cara kita memperbanyak amal-amal soleh yang kita lakukan, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan kepada Allah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka kita akan selamat dari azabnya, dan itu sebagai tanda bahwa kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Begitu juga jangan lupa yang ketiganya, Nabi berwasiat untuk berakhlak mulia kepada sesama manusia, kepada orang lain. Berhablum minanas, hubungan baik dengan sama manusia. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk selama hidup kita di dunia ini. Jangan lupa untuk berbekal takwa demi kehidupan setelah kematian nanti. Allah katakan, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulul albab, dan berbekalah kalian, dan bertakwalah kalian semua kepada diriku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sebaik-baik bekal sebelum kita menghadap Allah untuk kebahagiaan hidup kita di akhirat kelak hanyalah dengan bekal takwa. Laksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan petunjuk syariatnya, dengan tujuan semata-mata mencari ridhonya. Dan tinggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan petunjuk syariatnya.
karena takut kepada azab dan siksanya. Itulah wasiat Allah untuk kita selalu bertakwa, dan bertakwa kepada Allah tidak mengenal musim, melainkan kita harus bertakwa kepada Allah sampai ajal kematian datang kepada diri kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah engkau kepada Allah, kepada Tuhanmu, sampai datang kepada dirimu al-yaqin, ay al-maut, yaitu kematian. Sebelum mati, tetap kita harus bertakwa dan beribadah kepada Allah. Itulah akhir dari surat Al-Hijr. Allah perintahkan Rasulnya dan juga sekaligus kita selaku umatnya, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu, ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai datang kematian. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.